Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Makassar digegerkan penemuan kantong mencurigakan di tepi jalan yang diduga berisi janin. Satuan Polisi Pamong Praja Parepare menjaring 4 perempuan dan 2 pria saat menggelar razia prostitusi. Warga miskin di Parepare yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi menerima bantuan sosial. Kita ke informasi utama, warga Kecamatan Rapocini, Kota Makassar dihebohkan dengan penemuan kantong mencurigakan yang dikubur oleh 3 wanita. Kantong yang diduga berisikan janin itu masih diselidiki oleh polisi. Seorang warga di Jalan Pelita Raya Tengah, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, menemukan bungkusan kantong plastik bersimbah darah di tepi jalanan pada Rabu dini hari. Awalnya saksi mata curiga dengan aksi 3 orang wanita berboncengan motor secara mengendap-mengendap mengubur sesuatu. Setelah para wanita itu pergi, ia menggali kembali lokasi tersebut. Ternyata dalam tanah terdapat kantong plastik yang berisikan 3 kantong bening berisikan darah dan diduga adalah janin. Warga lalu menghubungi aparat kepolisian setempat. Tim Inafis yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari olah tempat kejadian perkara ini, polisi belum bisa menyimpulkan terkait 3 plastik bening itu adalah berisi janin. Polisi lalu membawa barang bukti ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah itu saya pergi foto motornya, baru saya duduk di situ, tunggu dia pergi. Setelah dia pergi, baru saya panggil teman ke sini. Digali. Pertama digali. Siapa yang gali? Ada teman. Kapan kita tahu bilang janin itu? Di mana kita tahu? Tadi waktu saya buka, saya penasaran tuh Pak, karena kayak berisi bukan mayat bukan bangkai kucing. Itu aja sih. Pas saya lihat tadi kayak banyak darahnya. Makanya saya panggil teman-teman ke sini. Barang bukti ini telah berada di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Polsek Rapocini. Polisi juga masih melakukan penyelidikan serta pengejaran ketiga wanita dengan melacak nomor kendaraan yang sempat tertangkap kamera milik saksi mata. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Mayat perempuan dimutilasi ditemukan di pinggir Sungai Biangloe, Kabupaten Bantaeng. Pelaku mutilasi ternyata kekasih korban. Rekaman video penemuan mayat perempuan korban mutilasi menghebohkan warga pinggir Sungai Biangloe dekat pemandian Ere Marasa, Kabupaten Bantaeng. Potongan kaki korban ditemukan tidak jauh dari badan korban yang mengeluarkan bau tidak sedap. Usai menerima laporan, tim Inafis bersama tim forensik Polda Sulawesi Selatan segera tiba di lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Guna keperluan autopsi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Penemuan jasad mutilasi ini berawal saat seorang warga yang melintasi sungai mencium aroma busuk. Setelah ditelusuri, ternyata potongan kaki serta badan berseragam SMA. Tidak lama berselang, identitas korban segera diketahui polisi dan pelaku mutilasi berhasil ditangkap. Korban berumur 16 tahun dan pelaku adalah kekasihnya berusia 17 tahun. Keduanya warga Kecamatan Ere Marasa. Pembunuhan dipicu sakit hati. Korban dituding berselingkuh. Pelaku semakin marah saat ajakan bersetubuh ditolak korban. Pelaku mencekik korban hingga tewas kemudian melakukan mutilasi. Untuk identitas korban apakah sudah diketahui Pak? Untuk sementara identitas korban itu inisial M, dia seorang pelajar yang juga memang beralamat di Kecamatan Hermes. Pelaku mengajak korban ke Sungai Biangloe pada 1 September 2022. Sejak saat itu, korban dinyatakan hilang. Setelah 10 hari pencarian, korban ditemukan tewas dimutilasi. Sehari berselang, polisi menangkap pelaku mutilasi, yaitu kekasih korban. Pelaku kini dijerat pasal pembunuhan berencana. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Ya, diduga keracunan, seorang petani ditemukan tidak bernyawa dalam rumah di area sawah Kabupaten Pindrang. Pada tubuh korban tidak ada tanda bekas penganiayaan.
Lasape ditemukan tidak bernyawa dalam rumah di area sawah Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Dari pemeriksaan polisi di lokasi penemuan mayat, petani berusia 60 tahun tergeletak dengan mulut berbusa. Korban diduga tewas keracunan furadan yang ditaburkan ke sawah untuk membasmi hama penggerek batang. Polisi juga tidak menemukan tanda bekas penganiayaan pada tubuh korban. Setelah ada laporan dari masyarakat atas nama Pak San melaporkan bahwa di rumah sawah di Kampung Lampa Timur telah ditemukan mayat. Terus kami selaku pimpinan hari ini Kapolsek Duampanua melaporkan ke pimpinan yaitu Bapak Kapolres Pindrang dan menghubungi tim Inapis dan kesehatan dari Puskesmas Lampa. Kalau dugaan sementara diperkirakan karena korban ini dia punya sawah di samping rumah sawahnya, diperkirakan dia telah menghambur racun jenis furdan. Diperkirakan jenis korban lah yang menyebabkan sehingga dia meninggal karena terdapat busa dalam mulut. Penemuan jenazah Lasape bermula saat petani bernama Jamal melintas sawah dan melihat motor yang sering digunakan korban. Karena curiga, Jamal mendatangi rumah yang kerap ditempati korban beristirahat di sawah dan menemukan korban tergeletak tidak bernyawa. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Diduga terlibat tawuran di Kota Makassar, puluhan remaja yang tergabung dalam organisasi massa atau ormas diringkus polisi. Senjata api, rakitan, dan sejumlah senjata tajam pun turut disita. Terindikasi terlibat tawuran hingga aksi kriminal, polisi menggerebek markas organisasi massa atau Ormas Batalion 120 yang dibentuk Polrestabes Makassar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Makassar di Kecamatan Talo. Dari lokasi penggerebekan, polisi meringkus puluhan remaja anggota Ormas yang diduga selesai pesta minuman keras. Senjata api rakitan dan sejumlah senjata tajam turut disita. Sebelumnya, polisi membubarkan tawuran dekat lokasi penggerebekan. Tidak lama setelah diperiksa polisi, puluhan remaja tersebut telah dipulangkan. Apa yang didapati itu adalah hasil dari permintaan kita kepada anak-anak yang kita lakukan proses pembinaan untuk dikumpulkan di Batalion 120 dan sesungguhnya rencananya di hari Senin kami agendakan untuk menyetor ke Polrestabes Makassar, entah itu dimusnahkan atau diapakan dan lain-lain kami tidak tahu. Menyikapi penggerebekan markas Ormas Batalion 120, Kapolrestabes Makassar, Komisaris Besar Polisi Budi Haryanto membantah Ormas yang dibentuknya menyimpan senjata tajam dan senjata api. Temuan Polda Sulawesi Selatan bersama Polsek Talo merupakan hasil sita Ormas dari sejumlah lokasi tawuran. Menurut Budi Haryanto, pembentukan Batalion 120 untuk mendukung kerja polisi menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, mengingat keterbatasan jumlah anggota Polrestabes Makassar. Para anggota Ormas Batalion 120 meliputi mantan narapidana. Kalau kita mengatasi masalah tidak sesuai dengan frekuensi yang ada, kita akan kesulitan. Maka dari itu, pertama saya datang ke sini, apa yang saya lakukan? Saya cari mantan-mantan pelaku yang bisa mempengaruhi pelaku untuk sadar, untuk bisa menjadi baik. Naas, penggerebekan Ormas 120 ternyata menyeret Kanit Reskrim Polsek Talo dicopot dari jabatannya. Kenapa kalian begini semua model, Pak? Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita ke informasi selanjutnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare menjaring 4 perempuan dan 2 pria saat menggelar razia prostitusi. Razia prostitusi daring digelar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare. Sejumlah petugas laki-laki dan perempuan dikerahkan dalam razia yang dilakukan pada siang hari. Razia menyasar 5 hotel dan rumah indekos. Prostitusi daring ini menggunakan media sosial micet. Dalam razia terjaring 4 perempuan dan 2 pria yang dibawa ke kantor Satpol PP. Razia serupa akan digencarkan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare. Satpol PP selalu turun melakukan itu, sehingga kami berharap dengan kegiatan operasi yang kami lakukan ini supaya anak-anak itu paling tidak minimalisir, tidak melakukan lagi hal-hal yang kita diinginkan bersama. Maksud saya dia tidak pergi ke tempat kos-kos lagi. Untuk tindakannya sendiri Pak, kan ini mungkin ada yang berulang atau apakah baru satu kali kedapatan, itu apa yang menjadi tindakan Bapak? Makanya kemarin kami lakukan pertemuan, tetap kami mengantisipasi dulu untuk melakukan
pembinaan, sudah pernyataan 1, pernyataan 2. Nanti kami lakukan koordinasi dengan teman-teman. Kalau memang sudah perlu ditindaklanjuti dinas sosial, kami koordinasi dengan dinas sosial perlu ditindaklanjuti ke Makassar, namanya Balai Material Desa, itu kita tindaklanjuti.